Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita akan belajar untuk menginstalasi dan mengkonfigurasi DHCP server pada Debian 12.1. Baik, pertama-tama seperti biasa kita akan menggunakan VM yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Di sini sudah ada juga tulisan repo oke karena terakhir kita membuat snapshot dari update repository yang berhasil. Oke, VM-nya sudah oke, sudah siap, tinggal kita start. Nah, teman-teman, sekedar ingin menginfokan kembali bahwa di tutorial kita yang sebelumnya kita menggunakan IP static untuk komputer host atau komputer fisik, yaitu 200.0.0.2. Nah, sekarang kita akan menginstalasi dan konfigurasi agar server VM Debian kita itu dapat melayani DHCP ya. Nah, langkahnya seperti apa? Mari kita belajar bersama-sama. Oke, VM saya sudah nyala dan sedang booting. Baik, kalau sudah seperti ini, teman-teman, seperti biasa kita tidak akan melakukan konfigurasi di sini tapi menggunakan command prompt ya. Jadi ini harus kita biasakan karena jika bertindak sebagai admin server, command prompt atau SSH itu menjadi salah satu hal yang wajib dilakukan, seperti itu kira-kira. Baik, ini command promptnya saya pilih yang Run as Administrator karena sudah saya setting menjadi putih agar lebih terlihat. Baik. Karena ini IP-nya masih statik, jadi untuk masuk ke SSH-nya masih menggunakan IP yang kemarin ya, yaitu 200.0.0.1 -p7878. Masukkan password username, lalu kita pindah ke super user. Masukkan password root. Oke. Pokoknya teman-teman selalu diingat kalau mau instalasi atau konfigurasi server layanan apapun itu, kita harus mengubah privilege kita atau user kita menjadi root. Baik, kalau sudah seperti ini saya clear dulu supaya tampilannya lebih bersih. Baik. Oke teman-teman, pastikan kalau ingin menginstalasi DHCP server itu harus sudah melakukan update repository. Nah, bagaimana melakukan update repository bisa teman-teman cek di video sebelumnya ya, yang judulnya update repository. Baik, kalau sudah bisa atau sudah selesai mengupdate repository, kita tinggal install saja. Nama paketnya adalah isc-min-dhcp-min-server. Kita ketikkan apt install isc-min-dhcp-min-server. dhcp-min-server, kita langsung saja min ya, seperti ini. Oke, kalau sudah kita tekan enter. Oke, kita lihat progresnya, pastikan tidak ada error. Baik, kita lihat teman-teman di sini proses instalasi berhasil, namun ada message merah ya, teks berwarna merah. Ini sebenarnya tidak masalah teman-teman, karena di sini kita lihat keterangannya fail to start ISC DHCP server service. Karena ya memang belum kita konfigurasi gitu, jadi dia gagal untuk menjalankan servisnya. Nah, sekarang baru kita mulai konfigurasinya. Kalau sudah seperti ini, untuk masuk ke folder konfigurasinya, folder konfigurasi DHCP server ada di /etc/dhcp. Jadi kita masuk dulu cd spasi /etc/dhcp, enter. Lalu seperti biasa ya, saya biasanya kalau masuk ke sebuah folder tuh saya ls dulu untuk melihat file apa saja yang ada di sana. Nah, di sini kita menemukan 6 file teman-teman, cuman yang akan kita edit adalah file yang bernama dhcpd.conf, dan jangan sampai lupa. Sekarang kita buka dhcpd, kita menggunakan nano ya, nano dhcpd.com. Baik, sekarang kita arahkan ke bawah ya. Teman-teman cari teks yang bertulisan slightly seperti ini, slightly different configuration dan seterusnya. Nah, kita buka pagar atau kita hapus pagarnya dari subnet ya, terus ke bawah sampai kurung kurawa seperti itu ya. Jadi yang teman-teman buka tadinya ini baris yang kurung kurawa sampai subnet ini ada pagarnya, silakan teman-teman hapus pagarnya. Nah, sebelum kita mulai konfigurasi teman-teman, kita cek dulu kita ingin melakukan atau menginstalasi jaringan seperti apa ya. Kita buka dulu
Nah, ini dia topologi yang akan kita bangun, teman-teman. Di sini ada komputer fisik, yaitu komputer yang sekarang saya gunakan. Lalu ada VM Debian yang sudah kita install. Di sini sudah ada dua interface ya, yang kemarin sudah kita install. Yang interface pertama itu ENP0S3, ini terhubung secara bridge dan IP-nya mendapatkan DHCP dari internet. Lalu untuk yang interface kedua yaitu ENP0S8, ini akan kita set di VM IP-nya yaitu 200.0.1 secara statik /24 dan dia menggunakan mode host only. Nah, nantinya di komputer fisik ini akan mendapatkan IP secara DHCP. Jadi IP yang 200.0.2 akan kita hapus dan akan kita cek apakah IP-nya akan mendapatkan secara DHCP. Ini sama juga modenya menggunakan host only, menggunakan VirtualBox Ethernet adapter. Nah, kira-kira seperti ini yang akan kita bangun topologinya. Kita lanjut lagi kepada konfigurasinya. Nah, di sini untuk subnet di sini adalah IP network dari IP server, teman-teman. Kalau IP server saya adalah 200.0.0.1, maka tanpa subnetting ya, teman-teman, ya, karena /24, maka IP networknya adalah 200.0.0.0. 200.0.0.0. Nah, ini teman-teman harus kuat nih basic tentang alamat IP. Lalu untuk netmask karena tidak menggunakan subnetting, otomatis di sini juga 255.255.255.0. Untuk range IP ini adalah range IP atau IP pool yang akan disediakan oleh IP server untuk digunakan oleh komputer klien. Saya akan coba dari 200.0.0 dari 50 ya sampai dengan 200.0.0.60. Artinya nanti DHCP klien yang akan terhubung ke VM Debian harus mendapatkan IP di antara 50 sampai 60 seperti itu. Untuk option domain name serversnya di sini kita akan tuliskan IP server kita 200.0.0.1. Lalu untuk option domain name, teman-teman, di sini teman-teman tuliskan hostname-nya, samakan saja youtube.com. Option router, karena kita tidak menggunakan router, jadi kita samakan saja 200.0.0.1. Untuk broadcast address dari IP server yaitu 200.0.0.255. Default list time dengan max list time ini kita dibiarkan default saja. Nah, teman-teman, yang perlu diperhatikan jika teman-teman menggunakan konfigurasi subnetting pada IP server, maka nanti akan ada perbedaan pada subnet, netmask, dan broadcast address yang harus teman-teman hitung dulu sebelumnya ya. Dicoret-coret dulu di kertas, baru dikonfigurasi di sini. Baik, kalau sudah seperti ini disimpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Baik. Nah, itu adalah file pertama. File keduanya adalah file isc-dhcp-server, ada pada folder /etc/default. Ini saya clear dulu. Silakan teman-teman masuk ke folder cd/etc/default. Lalu kita ls. Nah, yang file yang akan kita edit adalah ini, isc-dhcp-server. Kita nano saja, nano isc- saya tap langsung, kita enter. Kita arahkan ke bawah, kita geser ke bawah. Nah, di sini ada dua baris ya yang berwarna hitam, atau dua baris yang menyala gitu scriptnya, karena kalau pagar ini artinya mati, teman-teman. Scriptnya ada interfaces v4 dan interfaces v6. v4 artinya kalau kita menggunakan alamat IP versi 4 dan v6 artinya kalau kita menggunakan alamat IP versi 6. Di sini kita tuliskan nama interface yang kita gunakan sebagai DHCP server. Kita cek kembali di topologi. Lihat, teman-teman, nama interface untuk DHCP server saya adalah ENP0S8. Maka teman-teman harus tuliskan ENP0S8 pada file tersebut di interface v4 ENP0S8. Seperti itu ya. Kalau sudah seperti ini, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Baik, jika sudah, silakan teman-teman restart service-nya /etc/init.d/isc min dhcp min server restart. Kalau misalnya tidak ada typo dalam dua file konfigurasi yang kita sudah edit sebelumnya, dia akan berhasil seperti ini.
Baik, tidak ada error teman-teman. Sekarangnya saatnya pengujian. Kita akan cek pada laptop fisik kita yang Windows, apakah IP akan mendapatkan secara DHCP, yaitu antara 50 sampai 60. Oke, ini saya close, saya buka dulu control panelnya. Saya akan menggunakan Windows R, lalu ncpa.cpl. Oke. Di sini di Ethernet 9 ya punya saya. Saya klik kanan lalu properties. Di bagian IP versi 4 ini akan saya obtain, di atas saya, di bawahnya juga obtain. Oke, lalu oke. Di sini saya disable, saya enable. Oke, saya akan cek apakah IP-nya berhasil masuk nih atau sudah membaca DHCP. Kita lihat details. Oke, kita lihat ya. Untuk DNS sistemnya, DNS suffixnya sudah benar nih, dapat youtube.com. Lalu IP for address-nya juga sudah dapatkan 200.0.50, sudah benar ya. Default gateway-nya juga sudah mengarah ke server, artinya DHCP saya sudah berhasil terinstall. Saya coba bandingkan teman-teman ya. Ini saya coba taruh sini, saya akan buka lagi. Oh maaf, ini yang belum masuk ya. Oh iya teman-teman, kenapa ini dia keluar dari SSH? Karena IP-nya ganti. Tadi 200.0.02 ya, di sekarang IP-nya mengganti jadi 200.0.50. Makanya SSH-nya otomatis keluar nih. Sekarang kita coba masuk lagi SSH, atau kita ping dulu deh, ping 200.0.01. Tidak ada masalah ya. Ping ke server tidak ada masalah. Sekarang kita coba dari Debian. Dari sini kita masuk dulu root 1 ping 200.0.050 ya. Tadi saya agak lupa. Ini ya, 200.0.050 IP kliennya. Tidak ada masalah juga. Ctrl Z untuk men-terminate. Baik. Sekarang saya akan coba masuk secara SSH ya, masuk ke SSH kita. SSH YouTube berapa tadi? 200.001 min p 7878. Oke, masukin password super user, masukin password root. Baik, tidak ada masalah ya. Sekarang saya akan buka nano /etc/ atau jangan seperti ini deh, nanti teman-teman bingung. Masuk dulu foldernya cd /etc/dhcp, lalu nano dhcpd.conf ya, enter. Kita lihat ya teman-teman ya, saya akan coba bandingkan. Lihat di sini domain name yang youtube.com, yang saya tulis youtube.com itu akan tertera di sini teman-teman. Aduh, di YouTube di DNS suffix ini ya. Lalu untuk range-nya yang 200.050 sampai 200.060 juga akan mendapatkan IP dari konfigurasi ini. Makanya saya mendapatkan IP dari 50. Seperti itu. Baik, kalau sudah selesai, ini artinya konfigurasi DHCP server kita berhasil, teman-teman ya. Pokoknya pastikan nanti pada saat restart service tidak ada masalah. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah melakukan konfigurasi DHCP server lalu sudah benar servisnya juga waktu di reset tidak ada masalah, tapi kok kenapa IP-nya tidak dapat DHCP-nya? Silakan teman-teman restart VM Debian-nya. VM-nya Debian-nya teman-teman restart, lalu servisnya di restart lagi, terus dicek apakah IP-nya sudah dapat di interface-nya. Baik teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Silakan dicoba, pastikan pengujiannya tadi sudah saya sampaikan ya, caranya seperti itu, dan pastikan untuk masuk SSH-nya itu juga berhasil. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa.